Tafsir Surat Al-Ikhlas. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa. Juz ke-30. Tafsir. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada kaum musyrik yang menanyakan sifat dan nasab Allah dengan tujuan mengejek. Dialah Allah, yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dia tidak berbilang dalam nama, sifat, dan ketuhanannya. Pada ayat ini, Allah menyuruh Nabi Muhammad menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya. Bahwa dia adalah Allah yang Maha Esa. Tidak tersusun dan tidak berbilang. Karena berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain. Sedang Allah sama sekali tidak memerlukan suatu apapun. Keesaan Allah itu meliputi 3 hal. Dia Maha Esa pada zatnya, Maha Esa pada sifatnya dan Maha Esa pada perbuatannya. Maha Esa pada zatnya berarti zatnya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa pada sifatnya berarti tidak ada satu sifat makhluk pun yang menyamainya dan Maha Esa pada perbuatannya berarti dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Yasin ayat 82. Qs. Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Juz ke-30. Tafsir. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia Maha Pencipta, Maha Kaya, dan Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan yang lain. Sedangkan semua makhluk bergantung kepadanya. Allah menambahkan dalam ayat ini penjelasan tentang sifat Tuhan yang Maha Esa itu. Yaitu dia adalah Tuhan tempat meminta dan memohon. Hadits pilihan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggal, sedangkan ia masih memiliki hutang puasa, maka yang membayarnya adalah walinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1935 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. 2 wanita-wanita berpakaian tetapi, seperti, bertelanjang, pakaiannya terlalu minim, tipis, ketat, atau sebagian auratnya terbuka, berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu. Rambut mereka disasak bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim nomor 3971. Qs. Al-Ikhlas ayat 3. Lem yalid wa lem yulat. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Juz ke-30. Tafsir. Dia tidak beranak. Tidak ada yang sejenis dengan Allah sehingga bisa menikah dengannya dan melahirkan anak. Dan dia tidak pula diperanakan karena dia kekal dan tidak bermula. Sesatlah orang Yahudi yang meyakini Uzair sebagai putra Allah. Orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa sebagai putra Allah. Dan orang musyrik Arab yang meyakini malaikat sebagai putri Allah. Allah lalu menegaskan bahwa Maha Suci Ia dari mempunyai anak. Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah dan dakwaan orang Nasrani bahwa Isa anak laki-laki Allah. Dalam ayat lain, Allah berfirman, maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak-anak laki-laki. Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikannya. Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan, Allah mempunyai anak. Dan sungguh, mereka benar-benar pendusta. As-Saffat, ayat 149-152. Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan. Dengan demikian, dia tidak sama dengan makhluk. Dia berada tidak didahului oleh tidak ada. Maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Abbas berkata, dia tidak beranak sebagaimana Maryam melahirkan Isa dan tidak pula diperanakan.
Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa Al-Masih adalah anak Allah dan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Hadits pilihan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggal, sedangkan ia masih memiliki hutang puasa, maka yang membayarnya adalah walinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1935. Qs. Al-Ikhlas ayat 4. Walem yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Juz ke-30. Tafsir. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Baik dari segi zat, sifat, maupun tindakannya. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan dia dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Ini adalah tantangan terhadap orang-orang yang beritikat bahwa ada yang setara dan menyerupai Allah dalam perbuatannya. Sebagaimana pendirian orang-orang musyrik Arab yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah sekutu Allah. Keterangan mengenai Quran Surat Al-Ikhlas. Surat ini terdiri atas 4 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surat An-Naas. Dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini sepenuhnya menegaskan kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits pilihan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah No. 4183. Semoga mengantarkan kita menjadi muslim.